mahasiswa jurusan manajemen dari Universitas Lampung. Saat ini saya sedang melakukan wawancara untuk keperluan studi mengenai penerapan etika bisnis dalam sebuah perusahaan. Jadi tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali bagaimana sih perspektif dari karyawan secara langsung mengenai nilai-nilai etika bisnis di PT yang Ibu kerjakan, gitu ya Bu. Semua informasi di sini akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk keperluan akademik pastinya. Apakah Ibu bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Iya, saya bersedia. Baik, mungkin saya awali dengan pertanyaan ya Bu ya, mengenai isu-isu diskriminasi yang ada di perusahaan. Bagaimana sih Bu melihat perlakuan perusahaan terhadap karyawan dari latar belakang yang berbeda? Karena yang saya pahami, yang saya cari tahu, bahwasanya perusahaan ini lumayan banyak mengenai suku, gender, dan sebagainya. Jadi selama saya kerja di sini sih gak pernah ada ya Mbak ya yang namanya dibeda-bedain karena agama, suku, atau hal yang lainnya. Karena semua orang di sini tuh diperlakukan sama, asal kerjaannya bagus ya pasti dihargai juga. Kalau untuk kebijakan Ibu, apakah ada kebijakan khusus dari perusahaan untuk mencegah diskriminasi, meskipun ya secara langsung Ibu bilang secara gender, secara suku itu nggak ada gitu? Kalau secara tertulis sih ada ya, kayak aturan dari HRD gitu. Intinya ya semua karyawan harus saling menghormati dan nggak boleh berlaku kasar atau diskriminatif. Tapi yang kadang di lapangan emang masih terasa sistem senior-seniornya, senior-junior. Junior yang kadang kalau salah ya kena marah, tapi ya itu udah biasa lah ya. Bukan yang sampai keterlaluan gitu sih. Kalau untuk Ibu sendiri, apakah pernah lihat atau alami situasi diskriminatif kayak misalkan junior dimarahin gitu ya Bu ya? Gimana perusahaan itu nanggepin gitu kasus-kasus yang mungkin kayak senioritas dan sebagainya? Kalau dari saya pribadi sih saya nggak pernah ya ngalamin secara langsung. Cuman emang ada aja kadang senior yang galak ke anak baru. Tapi kalau udah parah ya biasanya HRD sih yang pertama ya. Daripada sih diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Tapi kalau untuk gender nih Bu, kayak misalkan ini kan perusahaan yang bergerak di logistik gitu ya. Laki-laki sama perempuan di sini tuh kerjanya sama aja atau dibedain? Tugasnya sih tergantung posisi ya Mbak ya. Karena kan di lapangan yang butuh tenaga fisik biasanya diisi laki-laki. Tapi untuk bagian administrasi, customer service, atau manajemen, perempuan juga banyak. Bahkan direktur kami pun perempuan. Dan beliau itu sangat dihormati sama semua karyawan. Jadi ya bisa dibilang kesempatan di sini tuh bukan luas untuk siapa aja, bukan hanya gender. Kalau untuk masalah soal misalnya ketidakadilan gitu di perusahaan, biasanya ada nggak sih Bu, sistem lapornya ini ke siapa? Kalau untuk sistem lapor ya biasanya kita ke atasan sih. Kalau nggak selesai ya baru ke HRD. Tapi emang kadang orang masih sungkan ya buat melapor, apalagi kalau masalahnya masih kecil. Mungkin kalau secara diskriminatif tadi kan mungkin dari segi usia ya Bu ya, senioritas, ada junior yang salah atau gimana itu dimarahin gitu ya. Oke. Kalau mungkin kita pindah nih ke isu selanjutnya kayak misalnya isu lingkungan, apalagi di logistik, truk-truk pengangkut barang dan sebagainya itu kan bakalan banyak komplain gitu ya Bu ya, baik itu dari warga sekitar atau bahkan ya sesama di jalan gitu ya Bu ya. Jadi di PT ini apa ada kebijakan atau SOP yang fokus untuk pelestarian lingkungan atau bahkan ke hal-hal yang kepedulian lingkungan gitu? Ada. Ya walaupun belum terlalu besar ya skalanya. Paling yang kelihatan itu ada program kayak Jumat Bersih. Nah itu ya kita bareng-bareng ngerjainnya. Jadi bersihin kantor dan sekitarnya itu tiap minggu biasanya. Itu untuk internal di dalam kantor gitu ya Bu ya? Iya betul. Oke. Kalau untuk langkah gitu ya untuk ngurangin dampak lingkungan dari pengiriman barang itu ada nggak Bu? Kebijakan-kebijakan atau bahkan sebagainya? Karena kita kan pakai truk ya buat kirim barang. Ya emisi gas buangnya emang tinggi.
Tapi perusahaan udah ngikutin aturan, bayar pajak kendaraan sesuai dan cek rutin biar nggak ngumpul parah. Oke, jadi bakal ada cek berkala gitu ya, Iya. gimana truk-truk tersebut supaya bisa ngirim barang tapi ya nggak terlalu merusak lingkungan gitu ya Bu ya. Betul. Oke, kalau untuk edukasi gitu ada nggak ya Bu ya, kayak misalnya edukasi pelatihan atau bahkan sebagainya lah, sosialisasi tentang kendaraan dan juga lingkungan gitu untuk ke supir atau lain sebagainya. Ya, pastinya ada ya, tapi bentuknya masih sosialisasi ringan aja. Kayak lewat grup WA kantor, spanduk, sama pas Jumat bersih biasanya diselipin sih edukasi gitu. Kalau misalkan di perusahaan logistik gini Bu, ada nggak sih tantangan terbesar untuk nerapin gitu ya kayak prinsip-prinsip ramah lingkungan dan sebagainya? Ya, kalau tantangan terbesarnya itu jelas dari armada logistiknya ya. Karena kan truk-truk besar itu udah pasti nyebabin polusi. Terus juga sering banget lah ada kendala di jalan kayak macet atau bahkan ya kejadian bajing loncat itu kan yang diambil barang dari truk tuh pas jalan. Biasanya sih di daerah panjang terus tinggalkan sih. Iya betul. Nah kalau untuk Isu diskriminasi, isu lingkungan, poin awal dari perusahaan itu gimana tuh? Maksudnya masalah-masalah intinya gitu soal dua isu ini. intinya sih ya, kalau soal diskriminasi begitu ya meskipun PT Exim memiliki komitmen gitu ya terhadap kesetaraan dan tidak menerapkan diskriminasi berdasarkan gender, agama, atau suku, masih terdapat budaya senioritas yang buruk rasa. Beberapa karyawan junior itu mengaku pernah ditegur atau dimarahi secara keras oleh senior saat melakukan kesalahan. Ya meskipun niatnya untuk pembelajaran maksudnya. Karena kan masalah ini tuh belum sampai pada bentuk diskriminasi struktural, tetapi ya bisa menimbulkan rasa tidak nyaman bagi karyawan baru kan. Dan bila dibiarkan juga pasti bisa menurunkan semangat kerja. Dan kalau soal lingkungan, sebagai perusahaan logistik ya, PT XY ini bergantung pada armada truk besar untuk pengiriman barang. Meskipun perusahaan telah memenuhi kewajiban pajak dan perawatan kendaraan secara rutin, emisi dan potensi polusi udara itu tetap menjadi tantangan utama sih. Selain itu juga ya pengaduan dari warga sekitar itu pasti ada terkait truk yang melintas atau parkir sembarangan di jalan juga itu masih sering terjadi. Berarti komplain itu masih banyak gitu ya. Banyak banget sih. Kalau untuk masalah diskriminasi, perusahaan itu biasanya ngapain sih gitu untuk nanganinnya gitu, solusi-solusi yang ditawarkan sama perusahaan terhadap isu-isu seperti itu. Biasanya sih HRD yang masuk utamanya, karena kan ya itu udah menjadi bagian dari tugas dia juga. Dulu pernah ada sih mbak masalah junior gitu ya, merasa sering dimarahin, akhirnya dikasih peringatan dan dibina. Sekarang ya udah lebih baik lah suasananya gitu. Ya intinya untuk pembelajaran juga sih, kan kita juga based on performance ya. Kalau untuk perusahaan ngelakuin supaya kerja nih di perusahaan ini nyaman gitu, apalagi dan juga adil gitu, ada kegiatan untuk nyatuin karyawan gitu nggak sih kalau di perusahaan? Ada banget sih, kalau kita tuh sering diadain acara bareng kayak makan bareng, jalan-jalan ke pantai, gathering tahunan gitu loh. Itu bikin karyawan dari berbagai divisi itu jadi lebih akrab. Mungkin itu salah satu solusi juga ya antara senior dan junior biar nggak ada jadi masalah yang terlalu gitu. Jadi lebih akrab juga. Untuk kegiatan rutin gitu kayak untuk ngecek atau jaga lingkungan sekitar kayak Jumat bersih itu tadi ya Bu ya? Iya, Gimana? betul. Iya, Bisa dibilang kan ada program Jumat bersih yang baik, itu rutin. Karena selain bersih-bersih kantor, kadang kita juga bersihin halaman depan atau sekitar gedung. Kan tadi dibilang kalau misalkan ada situasi-situasi yang dikomplain warga atau bahkan pemerintah itu ada nggak sih Bu? Lalu apa sih solusi yang ditawarin sama perusahaan? Oke, kalau untuk solusi ya, kalau ada keluhan dari warga soal debu atau truk yang parkir sembarangan itu biasanya langsung ditangani. Tapi ya di jalanan juga kan kadang ada komplain, apalagi kalau macet atau ada truk lewat malam. Tapi itu udah resiko logistik sih ya. Dulu tuh di awal kantor, di sini ya banyak lah warga sekitar komplain.
namanya baru ya jadi kaget gitu, banyak keluar masuk. Tapi ya dikomunikasiin ke RT RW juga, akhirnya berjalan seperti biasa aja sih. Oke, jadi kalau masalah-masalah kayak itu tanggap ya perusahaan Iya. soal masalah-masalah baik itu dari segi polusi yang ditimbulkan atau bahkan sebagainya untuk langsung dikomunikasikan. Iya. Kalau untuk menurut Ibu nih, apa sih yang bisa diperbaiki dari perusahaan ini biar makin adil, nggak ada diskriminasi atau bahkan ramah dengan lingkungan? Oke, kalau dari sisi lingkungan ya, menurut saya program CSR perusahaan ke warga sekitar itu udah ada, tapi ya bisa ditingkatkan lagi lah. Apalagi karena kegiatan logistik seperti itu dan bongkar muat itu kan pasti punya dampak langsung ke lingkungan sekitar ya. Seperti yang udah saya bilang tadi, kayak polusi udara, suara, debu, lalu lintas. Ya misalnya melaksanakan penyemprotan air gitulah buat ngurangin debu juga. Sama ya pastinya supir juga kan dikasih tahu kalau masih di sekitar kantor apalagi dekat keluarga kan kecepatan kendaraan itu di dalam area kota misalkan maksimal 10-15 km per jam gitu sih. Ya, soalnya kalau misalnya juga kan ada di tengah kota gitu ya, Iya, ya mungkin ya balik lagi warga sekitar masih kaget juga dengan truk yang lalu lalang dan sebagainya gitu. Apalagi yang saya pahami gitu ya Bu ya, kalau misalkan untuk pengiriman gitu kan harus nggak tentu gitu ya soal gimana kapan truknya ini bisa muat barangnya lalu angkut barangnya gitu. Di jadwal. Iya betul. Oke, mungkin itu aja Ibu untuk yang bisa saya tanyakan dan terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Informasi yang diberikan pastinya sangat membantu saya untuk menyusun proyek ini mengenai praktik etika bisnis, terutama di industri logistik, di perusahaan logistik seperti yang sudah dijelaskan tadi, khususnya dari sudut pandang internal dari karyawannya langsung gitu ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih, semoga Ibu sehat selalu dan sukses selalu.